Santri di belakang yang nakal nyeletuk. Kalau begitu jangan ngafal Quran saja. Bukan talam sembarang talam. Tuh kan nggak bilang cakep juga. Bukan talam sembarang talam. Talam dianyam dari daun talas. Bukan salam sembarang salam. Salam saya ucap untuk dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil Qur'an wa akramana bil furqan wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa taraham ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat wabil muqaddimah asatidzah al-fudhala wa kadzalikal hujjajil kurama ahibbai at-talabah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan. Tidak lupa kita menyapa dengan ungkapan ta'ziman wa ihtiraman kepada para guru, kepada para asatidz. Hadir Ketua MUI Kota Depok, hadir juga bersama kita Ustadz Farid Nu'man. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, saya ingin menyampaikan tahniah, selamat, congratulations kepada Ananda, adik-adikku yang telah berhasil menghatamkan Quran. Saya izin untuk berkomunikasi dengan yang habis di wisuda. Boleh? Boleh, Pak? Mana yang di wisuda tadi? Kok ibunya yang ngacung? Ngomong-ngomong, selepas lulus mau kemana? Atau mau apa? Melanjutkan sekolah? Berarti meninggalkan pesantren? Enggak, tetap tinggal di pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan,
tidak salah kalau seandainya para guru kita mengatakan bahwa orang yang menghafal Quran itu orang pilihan. Karena tidak semuanya umatnya Nabi itu memiliki keinginan, kemauan dan kemampuan untuk ngapalin. Ini yang tadi di wisuda tadi itu kira-kira bapaknya hafal berapa juz? Mana bapaknya? Tadi adik-adik kita yang hafal yang di wisuda tadi kira-kira ibunya hafal berapa ayat? Bu, sehari berapa juz bu? Hah? Juz berapa? 2? Juz mangga sama juz jeruk. Allah menyebut thumma awrathnal kitabal ladzina istafaina. Jadi umatnya Nabi itu dipilih untuk menjadi pewaris Al-Quran. Nah makanya sekarang kita sampaikan ucapan selamat, tahniah, congratulations kepada Adinda, kepada anak Anda yang berhasil menyelesaikan hafalan. Saya ingin mengatakan ini bukan akhir dari segalanya, tetapi justru gerbang awal dengan tanggung jawab yang berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kemarin ketika masih di pesantren, itu sholat subuhnya dikontrol sama Ustadz Wahono. Hafalannya dimurojaah oleh Dewan Asatidz. Pergaulannya dimonitor oleh asatidz di pesantren Subulun Najah. Sekarang kalau seandainya sudah lulus dan kemudian tidak lagi tinggal di pesantren, saya ingin tanya Dedek, nanti yang ngontrol sholat jamaahnya siapa? Yang akan mengevaluasi murojaah Qur'annya siapa? Yang akan memonitor pergaulannya siapa? Umi di rumah, abahnya kerja, Ustadz Wahono dan para asatidz di pesantren. Ini nanti kalau misalkan kuliah berarti ada yang tinggal di kos-kosan. Pertanyaannya siapa yang mengontrol, mengevaluasi dan memonitor kegiatan yang selama ini dikawal di pesantren? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau jawab apa enggak? Nah, makanya kemudian Allah meneruskan ayatnya. Dari orang-orang yang terpilih menjadi pewaris Quran ini diteruskan, faminhum dzalimun linafsihi. Sebahagian daripada pewaris tadi itu ada yang dzalimun linafsihi. Khawatirnya kalau hafalan yang selama ini sudah dihafal tidak dirawat, murojaahnya lewat, hafalannya lepas, jamaahnya tidak terjaga, khawatirnya masuk golongan ini. Tapi ini yang belum ngafal jangan kemudian takut ngapalin ya. Rupanya berat jadi hafal Quran, penghafal Quran. Ya memang berat karena memang pilihan. Nah makanya apalagi ini kalau ngomongin soal fadilah hafalannya sudah lah ya. Tapi saya ingin
nakut-nakutin, nggak apa-apa disebut nakut-nakutin. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan orang yang baca Quran, yang ngapalin Quran tapi kemudian lupa. Kata Nabi, man qara'al Qur'ana thumma nasiyahu. Barang siapa, sesiapa orang yang membaca Quran, yang ngafalin Quran dalam maknanya yang lebih luas, thumma nasiyahu, kemudian lupa, maka dia nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati ajdzam, bertemu Allah dalam keadaan cacat. Assalamualaikum. Para wisudawan yang hari ini menggunakan apa? Seperti princess, mahkota, taj. Ingat hadis ini. Saya ingat dulu ketika hadis ini dibaca oleh kiai, santri di belakang yang nakal nyeletuk, kalau begitu jangan ngafal Quran saja. Karena kalau ngafal resikonya berat kalau lupa. Jadi bayangin, orang udah hafal tuh susah, giliran lupa nanti diancam oleh Nabi ketemu Allah dalam keadaan maka kemudian kiai bilang, kalau ada orang ngapalin Quran kok kemudian lupa, itu berarti dia belum hafal. Kalau ada orang hafal Quran, ngakunya sudah hafal Quran, tapi kok lupa, berarti sejatinya dia belum. Ini cara kiai untuk membesarkan hati para santrinya supaya tetap semangat menghafal Quran. Makanya nasihat kedua, ngafalnya sekali, murojaahnya seumur hidup. Sampai sini setuju nggak? Jadi meskipun nanti tidak ada mutabaah dari Ustaz Wahono, dari Dewan Asatidah, tetap murojaah ya, tetap murojaah. Sebab kalau tidak, khawatirnya masuk golongan faminhum dzalimun li nafsi. Yang kedua, faminhum muqtasid. Muqtasid itu orang yang sedang-sedang. Kalau kita buat gambaran anak remaja, maka dolim tuh kira-kira nakal, ndablek gitu. Tapi kalau yang muktasid ini dia anak masjid, anak surau, anak majelis. Tapi kalau sudah ke tempat nongkrong, kayaknya nggak ada bedanya sama yang nggak bermajelis. Nggak apa-apa, muktasid. Kesalahannya, kekurangannya masih ditutupin sama majelis, sama musola, sama masjid tadi. Ini muktasid namanya. Kalau kata Ibnu Abbas ini luar biasa Pak. Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi. Anaknya, pamannya yang bernama Al-Abbas, namanya Abdullah, menjadi disebut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Orang dahulu itu, orang Arab, itu kebiasaannya sampai sekarang. Jadi Nabi Muhammad ini cucunya Abdul Muthalib, anaknya Abdullah. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, Abdul Muthalib ini punya anak namanya Abbas. Jadi meskipun paman, tetapi usianya seumuran. Kenapa kok bisa begitu? Bisa karena orang Arab itu salah satu hal yang biasa adalah punya istri lebih dari satu. Jadi kalau anak yang pertama dari istri yang pertama sudah punya cucu, maka
anak yang pertama dari istri kedua usianya sama seperti cucu. Itulah Abbas dengan Nabi Muhammad. Makanya ciri caranya supaya muda terus tuh begitu Pak, katanya. Ibnu Abbas ini turjumanul Quran. Jadi kalau pengen tahu bagaimana Quran selepas Nabi wafat, maka rujukannya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kalau yang zalimun li nafsihi itu kira-kira kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Ya gimana enggak, orang udah hafal Quran tapi ditinggalin, enggak dimurojaah. Ini masuk dalam kategori ini nih. Sementara yang muktasid itu yang seimbang, disebut nakal tapi bisa baca kitab, disebut ahlim tapi kalau lagi main sama temennya kayaknya kok nggak ada bedanya gitu. Ini muktasid. Man tasawat hasanatuhu bisayyiatihi. Dan yang ketiga adalah faminhum dzalimun linafsihi faminhum muqtasidun bil muqtasid. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Ini orang yang selalu di depan dalam kebaikan. Nah, ini kira-kira yang kita harapkan dari santri-santri kita yang hari ini kita wisuda. Jadi bukan hanya sekedar hafal Qur'annya, tetapi akhlaknya paling depan, bermuamalahnya paling baik di depan. Ini yang pertama, Bapak Ibu-ibu yang saya muliakan. Maka kalau saya diminta untuk ngasih pesan saya ini yang pertama. Jadi ngafalnya sekali silahkan, tetapi yang tidak boleh tidak adalah murojaahnya seumur. Jangan kayak ibu kalian anak-anak, pulang dari pengajian, ibu-ibu tuh meraktekin cara ngapalin Quran paling mudah itu adalah sedikit-sedikit. Kalau ibu, kata ustadznya, kalau ibu menghafal surah An-Naba, ibu hafalkan ayat 1. Kalau sudah ayat lancar 1, teruskan 2. Kalau 2 dah lancar, teruskan 3. Berhenti di 5. Selesaikan di 5. Nanti kalau 5 ayat pertama selesai, baru fokus ngapalin ayat ke-6. Tapi ini ibu datang ke pengajian, lapor ke ustadz, saya praktekkan cara ustadz kok enggak mujarab. Loh kenapa Bu? Iya, saya sudah jatuh bangun ngapalin An-Naba 1 sampai 5. Alhamdulillah sudah hafal. Giliran saya menginjak ayat 6 sampai ke 10, 6-10-nya hafal, 1 sampai 5-nya lupa. Ya, bapak-bapak gitu juga enggak? Oke, itu yang pertama. Jadi jadikan murojaah ini sebagai hiasan. Jadi tidak cukup dengan mahkota, tidak cukup dengan ijazah sertifikat, tidak cukup dengan pengakuan pengiktirafan kita dapat 30. Tapi dia harus jadi hiasan selama kehidupan. Yang kedua, Imam Nawawi menyebutkan salah satu di antara hiasan yang harus dimiliki oleh ahli Quran itu apalah? Yaitu rahim. Seorang penghafal Quran itu harus punya sifat belas asih. Makanya bapak-bapak, meskipun Nabi itu hafal Quran, tapi kalau ngimamin, Nabi itu enggak membaca sepanjang-panjangnya, enggak. Tapi dia perhatikan siapa makmumnya. Makanya kalau kita sholat Jumat, dalam banyak riwayat itu paling banter Nabi kan rakaat pertama membaca sabihis, rakaat kedua membaca apa? Al-Ghasyiyah. Dan kata Nabi, khutbahnya lebih pendek daripada salatnya.
Jadi kalau begitu khutbahnya pendek sekali. Oh, sekarang ustadz lain. Kalau sekarang ustadz lain. Walaupun jamaahnya tertidur, asik aja dia khutbah. Ya kan? Padahal rakaat pertamanya sabihis, rakaat keduanya al-ghasyiyah. Dan khutbahnya, sunnahnya lebih pendek daripada salatnya. Makanya adik-adik, meskipun ini cowok yang ikhwan, meskipun hafal Quran, suaranya bagus, murojaahnya lancar, kalau seandainya nanti terjun di masyarakat dan ngimamin salat, jangan ngukur dengan kita, tapi harus ngukur dengan. Jadi alaina an nandura ilal ummah bi ainir rahmah. Jadi penghafal Quran itu harus memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayangnya adalah jangan lama-lama kalau membaca, kalau ngimamin salat. Meskipun hafal. Loh, kalau sekarang enggak. Kita jumpai ada imam yang hafal Quran enggak. Tapi pada saat ngimamin dia akan cari hafalan yang kira-kira makmumnya enggak hafal. Padahal kalau sholat sendiri, rakaat pertama bacanya kul hu, rakaat kedua ina'a. Kebalik. Kalau kita pernah mendengar riwayat, ada salah seorang sahabat yang ngikut Nabi sholat, rakaat pertama kok sampai Al-Baqarah, dikira sampai selesai 200, ternyata enggak, terus lagi. Itu bukan sholat wajib bapak-bapak, itu yang salah. Kenapa ikut orang lagi sholat sunnah kok diikuti? Tapi kalau sunat wajib yang Nabi jadi imam, maka paling banter tadi. Coba kalau kita baca riwayat-riwayat dalam hadis itu, kalau Nabi sholat maghrib itu surat-surat pendek. Memang nanti kalau isya agak lebih panjang karena waktunya lebih lapang. Kalau sholat subuh lebih pendek lagi. Nah, makanya penghafal Quran itu hatinya harus paling tulus, kasih sayangnya harus lebih dalam dengan masyarakat. La bi ainil ghadabi wal adawah. Jadi memandangnya dengan pandangan kasih sayang, bukan memberatkan. Kecuali kalau imamnya di masjid, di musola atau di masjid pesantren Subulun Najah, dah ketahuan karena memang semuanya penghafal Quran. Mau sekali duduk 4 lembar juga nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terjun di masyarakat, ingat itu. Makanya Bapak, nanti ada Pak Kiai Ketua MUI, ingatkan kalau salah. Sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya dapatkan, Nabi itu tidak pernah menegur sahabatnya gara-gara sahabatnya ini kalau ngimamin baca ayatnya kependekan, nggak pernah. Yang kita temukan justru Nabi negur sahabatnya gara-gara ngimaminya terlalu panjang. Jadi enak kan? Kulhu aja berarti kan? Bukan cuman sekedar negur, sampai kemudian Nabi menyampaikan sabdanya. Ini menjadi kodifikasi fikih. Man shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Siapa di antara kalian yang ngimamin sholat, siapa di antara kalian yang sholat dengan manusia, dengan masyarakat, falyukhaffif, maka ringankan. Kenapa? Fa inna fihi mudzaif, karena di belakangnya ada orang lemah. Enggak semestinya tua Pak, kadang-kadang yang muda juga bengkak sudah kakinya. Wal marid, ada orang sakit. Wadawil hajah, ada orang yang punya keperluan buru-buru, maka harus diperhatikan makmumnya. Nah ini kalau bukan penghafal Quran bisa dimaklumi kalau tidak punya belas asih dan kasih sayang. Tapi kalau sudah tersemat sebagai hamalatul Quran, sebagai hufadzul Quran, sebagai hamala kitabillah, maka dia harus lebih lembut. Makanya ini anak-anakku yang putri, jangan sampai nanti ada kesan nanti ketika udah punya suami
ternyata ngomel suaminya sama aja dengan yang tidak hafal Quran. Jangan. Karena penghafal Quran itu harus lebih apa tadi? Nah, saya dulu punya Pak di kampung itu, dua-duanya alumni pesantren. Istrinya pakai nikob. Ketika berantem sama suaminya, berantemnya pakai bahasa Arab. Masyarakat kan jadi kemudian walaupun pakai bahasa Arab ngambek juga katanya. Iya kan? Nah, penghafal Quran khususnya calon istri dan calon ibu, semarah-marahnya suami harus menunjukkan sifat hiasan ahli Quran. Kalau yang nggak hafal Quran bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah begitu juga dengan calon suami, calon ayah, harus lebih lembut berbanding dengan yang tidak. Yang terakhir, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saat ini anak-anak kita ini udah hafal Quran alhamdulillah, tapi ini istilahnya baru mulai. Kok begitu Ustadz? Iya, karena pada saat kita ini berdoa Pak, kita ini berdoanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna, ini dia, lil muttaqina imama. Lil muttaqina, di penghujung doa ini kita minta kepada Allah supaya anak-anak kita atau bahkan kita menjadi pemimpin bagi orang bertakwa, bukan pemimpin orang salat. Anak-anak kita ini kalau sudah balik, insya Allah mimpin salat beres, santrinya Kiai Wahono. Tapi ternyata doa kita dari dulu-dulu bukan waj'alna lil musallina imama, tetapi lil muttaqina imama. Sementara untuk menjadi pemimpin itu perlu skill, perlu keterampilan, perlu bekal hidup, perlu ilmu yang lebih luas. Dan oleh karenanya maka saya mendukung, mensupport dan mendoakan Bapak Ibu semuanya supaya anak-anaknya diteruskan proses belajarnya. Anak-anak kita ini Pak, yang sudah hafal Quran ini harus perlu divalidasi. Kira-kira pada saat membaca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Coba cek ke anak kita, nak, kalau kakak membaca surah kayak gitu itu tahu nggak artinya? Tahu nggak maksudnya? Tahu nggak tafsirnya? Penghafal Quran satu, sementara alim bil Quran satu hal yang lain. Nah, bapak-bapak selamat, ibu-ibu selamat, sudah mengantarkan anaknya menjadi penghafal Quran. Belum selesai, kita punya tanggung jawab untuk nganterin anak-anak kita ini menjadi ahlul Quran. Nah, untuk bisa memahami Al-Quran, menjadi mujtahid, menjadi ahli fikih, paling tidak ada 14 disiplin keilmuan yang harus difahami oleh orang. Maka anak-anak kita ini kira-kira bagaimana insya'nya, bagaimana ilmu balaghahnya, ma'aninya, badi'nya, isti'arahnya, usul tafsirnya, mustalah hadisnya. Jadi belum selesai Bapak. Maka terus kalau dulu pada saat anak-anak kita ini kita masukkan ke sebelum najah dengan tujuan anak kita ini hafal Quran, membanggakan orang tua, sampai sini Bapak Ibu udah dapat. Nanti ketika lebaran
bisa diceritakan kepada sepupu, kepada saudara, alhamdulillah anak saya yang nomor 2 sudah khatam. Itu mah nggak usah nunggu sampai lebaran lah. Mungkin tadi juga udah ada update status, ya kan? Tapi tujuannya bukan itu tentunya. Makanya kata Allah di dalam surah Ibrahim ayat 4, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi tujuan Quran diturunkan, tujuan diutusnya para rasul itu untuk menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasanya. Nah, sekarang tugas itu harus tetap dilanjutkan, Bapak. Oleh karenanya yakin bahwa ketika Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kalau ngajarin abata saja itu menjadi orang terbaik, apalagi kalau ngajarin asbabun nuzulnya. Kalau mengajarkan abata Al-Quran itu sebagai orang yang terbaik, apalagi kalau mengajarkan munasabah bainal ayati waswarnya. Kalau mengeja abata itu sebagai profesi yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, apalagi kalau mengajarkan usulut tafsirnya, mengajarkan asbabun nuzulnya, mengajarkan ilmu balaghahnya, lebih utama lagi. Maka anak-anak kita yang sudah hafal Quran ini jangan cuman dibonsai menjadi imam saja. Ini bukan berarti profesi imam gak baik, ya. Tapi supaya kita punya cita-cita yang lebih besar daripada itu. 3, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa mengantarkan anak-anak kita menuju kehidupan yang lebih baik, diberkati, sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah, hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek